Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-25. Hari ini saya mau sharing tentang kuasa pertukaran. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung setiap kutuk agar kita menerima berkat Bapa dalam hidup kita. Biar hari ini kita mengalami kuasa pertukaran itu dalam hidup kita. Karena salibmu malam hari ini kami mau menerima kuasa pertukaran dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau percaya, membuka hati kami untuk kami menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara engkau mengalami dalam hidupmu? Mungkin kau mengalami keputusasaan, mungkin kau mengalami sakit penyakit, apakah engkau mengalami penindasan, stres, mungkin kau mengalami kemiskinan, engkau mengalami hidup dalam kecanduan, keterikatan, kekhawatiran, ketakutan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini buka hati Bapak Ibu Saudara agar kita dapat mengalami kuasa pertukaran apa yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kita. Malam hari ini mari buka hatimu agar Bapak Ibu Saudara engkau dapat menerima berkat Bapa di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, dasar dari semua berkat Bapa adalah salib Kristus. Karena di salib Kristuslah terjadi pertukaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, salah satu berkat Bapa adalah kasih yang tidak bersyarat atas hidup kita. Dan dikatakan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita.
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu Saudara, Bapa telah mengutus Yesus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Tuhan mau kita hidup. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam kesehatan. Tuhan mau kita hidup di dalam kepenuhan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita sulit mengasihi orang lain? Kita menuntut orang lain, kita punya ekspektasi terhadap hidup orang lain. Kita sulit mengasihi keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita mengalami kasih agape itu. Kasih Bapa sendiri yang telah dinyatakan lewat Yesus di atas kayu salib. Agar kita mengalami kepenuhan kasih-Nya sehingga kita dapat mengasihi keluarga kita. Kita dapat mengasihi orang lain. Ayat yang ke-10 di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Kita mengasihi Tuhan sebagai akibat, sebagai respon karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kehidupan kita. Dan dikatakan Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kutuk datang atas kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, Yesus menebus kita dari segala dosa agar kita dapat menerima berkat-berkat Allah. Bapak Ibu Saudara, karena itulah salah satu kebutuhan sebagai seorang anak, dia harus sadar bahwa dosanya telah diampuni. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini di atas kayu salib, ketika Yesus mati di atas kayu salib buat kita, terjadi pertukaran. Terjadi pertukaran Bapak Ibu Saudara. Yesus menanggung kutuk. Yesus menanggung segala dosa umat manusia. Yesus menanggung sakit penyakit. Yesus menanggung rasa malu. Yesus menanggung penderitaan. Yesus menanggung rasa minder. Yesus menanggung setiap keterikatan kita, stres, depresi, segala sesuatu telah ditanggung Yesus. Setiap kutuk, sakit penyakit, dosa, kelemahan ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Agar kita dapat menerima berkat kehidupan yang Bapa telah sediakan buat kehidupan kita. Hal yang pertama, pertukaran yang terjadi. Tuhan mau kita menerima berkat pengampunan dan berkat pembenaran. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus dihukum supaya setiap kita diampuni. Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada di antara kita kadang-kadang kita sulit mengampuni orang lain? Orang yang sulit mengampuni orang lain karena dia belum betul-betul menerima kuasa pengampunan dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin masih sering mengingat kesalahan orang lain? Karena engkau belum betul-betul paham dan menyadari bahwa Tuhan telah mengampunimu dan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Orang yang mengingat dosa dan kesalahan orang lain adalah orang yang sombong. Bayangkan, Tuhan yang mati di atas kayu salib tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Siapakah kita? Kita yang masih mengingat kesalahan orang lain. Kalau kita menyadari betapa besarnya berkat pengampunan dan pembenaran dari Tuhan. Tuhan mengampuni kita dan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Kita dibenarkan. Kita menjadi orang benar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari berkat pengampunan dan berkat pembenaran ini, kita juga dapat mengampuni orang lain. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Ia menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau menerima berkat pengampunan dan pembenaran ini dalam hidupmu?
Kalau engkau sudah menerimanya, hari ini mari engkau diingatkan kembali, deklarasikan engkau sudah diampuni. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Karena itulah kita dapat mengampuni orang lain, dan kita juga tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan orang lain. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada kita berkat identitas. Yesus dipisahkan dan ditolak oleh Bapa di atas kayu salib supaya kita bisa diadopsi menjadi anaknya. Bapak Ibu Saudara, Yesus ditolak oleh Bapa di atas kayu salib. Yesus yang tidak pernah terpisah dari Bapa. Mereka adalah satu, tetapi di atas kayu salib terjadi pemisahan. Yesus ditolak oleh Bapa karena dosa yang dia pikul, supaya kita dapat diterima dan diadopsi menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak ketika engkau masa kecilmu engkau pernah ditolak, engkau tidak diterima oleh orang tuamu. Itu yang membuat engkau sulit menerima kehidupan, kelemahan orang lain. Ini waktunya Tuhan mau kita sadar. Yesus ditolak, dipisahkan dari Allah Bapa agar kita dapat diterima menjadi anak. Di dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Elai, Elai, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk pertama kalinya Yesus ditinggalkan oleh Bapa karena dia memikul semua dosa dan kesalahan kita, dia tanggung di dalam tubuhnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau engkau pernah ditinggalkan orang tuamu, kalau engkau pernah diabaikan oleh orang tuamu, izinkan kasih Tuhan. Tuhan mengutus Yesus mati di atas kayu salib, ditolak oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa, agar engkau tidak lagi dipisahkan, agar engkau dapat diadopsi menjadi anak Allah. Di dalam Roma 18 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Inilah berkat identitas. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Engkau tidak lagi yatim piatu. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Engkau dikasihi, engkau diterima, engkau tidak pernah ditolak oleh Allah. Inilah berkat identitas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Berkat yang ketiga adalah berkat kesembuhan. Yesus memikul penyakit dan penderitaan supaya kita disembuhkan. Kalau ada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami sakit, percayalah malam hari, terima pertukaran, terima berkat kesembuhan itu. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung segala penyakit, segala penderitaan itu, agar engkau disembuhkan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kalau Yesus sudah menanggung penyakit Bapak Ibu Saudara, engkau tidak perlu lagi menanggungnya. Serahkan malam hari ini seluruh penyakitmu. Ingat, bayangkan di atas kayu salib semua penyakitmu dia pikul. Penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Malam hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara engkau mengalami sakit, engkau mengalami kesengsaraan dalam hidupmu hari ini, kesengsaraanmu telah dipikul oleh Tuhan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yesus menanggung semua kutuk. Yesus menanggung semua kesengsaraan, semua pemberontakan kita. Agar dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh.
Banyak orang kehilangan kesembuhan karena ketika mereka percaya, mereka berkata, kok nggak terjadi apa-apa. Ada seorang hamba Tuhan, dia didiagnosa oleh dokter radang sendi. Rahangnya terjadi radang dan dia masih sangat muda pada waktu itu. Dia terus memperkatakan firman, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Dia memperkatakan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 1,5 tahun dia menerima mujizat kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita bertekun untuk kita percaya berkat kesembuhan telah diberikan Bapa buat kehidupan kita. Kalau malam hari ini kau belum mengalami, terus percaya oleh kuasa bilur-bilurnya. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Terima malam hari ini berkat kesembuhan diberikan. Berkat kesembuhan diberikan. Saya berdoa malam hari ini, beberapa Bapak Ibu Saudara kau menerima kesembuhan malam hari ini. Tumpangkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan. Beberapa Bapak Ibu Saudara mengalami hari-hari ini seperti ada tegang di bagian leher Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Kesembuhan buat kepala Bapak Ibu yang migran, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terima berkat kesembuhan. Lambungmu yang sakit beberapa hari ini, minggu belakangan ini, bulan belakangan ini, terima mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di bagian lututmu yang sakit, terima mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan berkat kesembuhan buat kita semua. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah membahas Tuhan mau memberikan kita berkat Abraham. Yesus menanggung kutuk di atas kayu salib supaya kita dibebaskan dari segala kutuk. Dan kita menerima berkat Abraham. Galatia 3 ayat 13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Oleh iman Bapak Ibu kita menerima berkat Abraham. Berkat yang Tuhan sediakan buat Abraham untuk kita bermultiplikasi dan menjadi berkat. Berkat kekayaan yang Tuhan berikan. Yang kelima, di atas kayu salib Tuhan memberi kita berkat kelimpahan. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang dalam hidupnya dibelenggu dengan mental kemiskinan. Sebagai manusia mungkin kita lahir di dalam keluarga yang miskin, keluarga yang susah. Bahkan untuk makan sehari-hari saja kita susah. Tapi bayangkan Bapak Ibu kalau kita lahir di keluarga raja. Kita adalah anak raja. Semua kekayaan, semua tanah, harta itu milik raja. Dan anak raja hidup dalam kelimpahan. Akan sangat berbeda orang yang sadar dia lahir di keluarga kerajaan atau lahir di keluarga yang miskin. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari ketika engkau percaya kepada Yesus, ada berkat kelimpahan yang Tuhan berikan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dia menanggung kutuk kemiskinan agar kita menerima kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita punya mental kelimpahan. Tuhan mau kita punya mental yang kaya Bapak Ibu Saudara. Karena kita anak raja, kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seorang hamba Tuhan dia bersaksi bahwa dia diingatkan temannya berdoa buat dia karena temannya melihat Tuhan menaruh dalam hati temannya bahwa dia punya mental yang miskin.
Dan temannya berkata, hari ini aku tahu sekalipun kamu khotbah hanya 1 kali, aku mau memberikan kamu persembahan $5.000. Bapak Ibu Saudara, itu adalah persembahan terbesar yang diterima oleh hamba Tuhan ini dalam 1 kali dia melayani. Dan Tuhan memerdekakan dia dari mentalitas miskin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami mentalitas sebagai anak raja. Bapak kita, Tuhan adalah pemilik langit dan bumi. Emas, perak, semua yang ada di dalamnya, di atas muka bumi ini adalah milik Bapa kita, milik Tuhan. Kita hanya perlu percaya untuk kita menerima kuasa kelimpahan itu dalam hidup kita, agar kita tidak lagi diperbudak dengan mentalitas miskin. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita menerima kuasa kelimpahan itu dalam hidup kita. Biar mujizat terjadi. Beranilah meminta hal-hal yang besar sama Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan. Ini waktunya. Sama seperti anak yang sulung. Dia marah kepada ayahnya. Dia berkata, Bapak, aku telah melayani Bapak. Aku telah menjadi hamba buat Bapak. Tapi belum pernah Bapak memberikan seekor anak domba untuk aku pesta dengan teman-temanku. Bapaknya berkata, anakku, semua yang menjadi milik Bapak adalah kepunyaanmu juga. Bapak Ibu Saudara, Bapak kita, bayangkan engkau sekarang diadopsi menjadi anak Allah. Terima, Bapak kita pencipta, pemilik langit dan bumi ini. Semua segala yang ada isinya di bumi ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Mazmur firman Tuhan katakan, langit adalah kepunyaan Tuhan, bumi diberikan kepada anak-anak manusia. Bumi ini diberikan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan Adam, Tuhan dikatakan untuk dia berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Bumi ini telah diberikan kepada anak manusia. Itulah yang iblis rampas. Yesus mati di atas kayu salib, menebus, mengambil kembali hak itu. Dan dia memberikannya kepada kita anak-anaknya sebagai ahli waris untuk kita menerima berkat kelimpahan dari Bapa. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berkat Bapa adalah berkat hidup yang kekal. Yesus mati agar kita menerima hidup yang kekal. Yohanes 3:16 dan 17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara engkau menerima hidup yang kekal itu. Apakah engkau sudah menerimanya malam hari ini? Kalau ada di antara Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, kau belum menerima hidup yang kekal, malam hari ini terima, katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus mengampuni semua dosa dan kesalahanku. Hari ini ku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku menerima Engkau, jadikan aku anakmu. Malam hari ini ketika Bapak Ibu berdoa seperti itu, engkau menerima hidup yang kekal itu. Dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Tuhan datang untuk menyelamatkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini mari kita menerima berkat Bapa itu dalam hidup kita. Buka hatimu, terima dengan iman. Dengan iman Bapak Ibu saya menerima semua berkat Bapa dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau yang ditolak, diabaikan, atau mungkin dibuang di tengah-tengah keluargamu, engkau tidak dianggap sebagai anak. Yesus ditolak, Yesus dipisahkan dari Bapa agar kita dapat diterima menjadi anak Allah. Malam hari ini buat khusus Bapak Ibu, saya merasa ada dorongan kuat di hati saya. Ada Bapak Ibu sudah yang menyaksikan ini, engkau ditolak, engkau tidak diterima, engkau diabaikan, dibuang di tengah-tengah keluargamu, tapi engkau diterima menjadi anak. Saya merasakan ada seorang wanita, engkau yang mengalami hal ini, engkau dibuang, engkau diabaikan, Tuhan menerima engkau sebagai anaknya, engkau adalah putri yang Bapa kasih. Malam hari ini terima dengan iman, engkau adalah putri yang Tuhan kasih, engkau putri yang Bapa kasih.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, biar kasih Bapa mengalir malam hari ini. Berkat Bapa Engkau terima. Engkau adalah anak-anak Allah. Engkau menerima berkat kelimpahan itu. Engkau menerima berkat hidup yang kekal. Engkau menerima malam hari ini berkat kesembuhan, mujizat terjadi. Yes, beberapa Bapak Ibu Saudara, Engkau menerima mujizat kesembuhan malam hari ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menerima berkat pengampunan itu. Engkau sembuh hatimu, hati yang terluka, hati yang marah malam hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami menerima kelimpahan itu. Kami menerima berkat-Mu dengan iman malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman malam hari ini memberikan kekuatan, membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Terima dengan iman berkat Bapa. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, bagikan, sharekan video ini buat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.